akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur bahwa di pagi hari ini
kita boleh dipertemukan meskipun melalui ibadah online. Dan pagi hari ini saya ingin men-sharingkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu kami boleh ada hingga saat ini. Kami bersyukur Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, Engkau berikan hikmat untuk hamba menguraikan kebenaran firman-Mu. Dan Engkau yang mengontrol setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu. Hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang menerima kebenaran firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Tuhan, mari Engkau yang membukakan hati pikiran mereka. Engkau memampukan setiap umat-Mu untuk umat-Mu boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu boleh dimampukan untuk mempraktekannya dalam hidup mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17, kita sama-sama melihat dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Nah pagi hari ini saya ingin ajak kita semua sama-sama belajar satu hal. Bagaimana kita menjadi keluarga-keluarga yang mengalami kemenangan. Keluarga yang mengalami kuasa Allah. Keluarga yang hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Nah mari kita belajar melalui kehidupan bangsa Israel. Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kisah ini menarik sekali untuk kita sama-sama renungkan, untuk kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ketika seseorang menikah, seseorang pasti menginginkan rumah tangganya bahagia. Tapi saya mau katakan sederhana sekali bahwa di dalam kehidupan rumah tangga, untuk mencapai rumah tangga yang berbahagia tidak bisa terjadi secara otomatis. Kita harus lakukan sesuatu. Kita harus berjuang untuk membuat rumah tangga kita berbahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kemenangan di dalam sebuah rumah tangga tidak terjadi secara otomatis. Melainkan ada sebuah perjuangan. Ada sebuah peperangan yang harus kita hadapi. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa belajar melalui bagian ini? Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar. Tetapi paling tidak ada 5 hal yang kita bisa sama-sama belajar melalui kehidupan bangsa Israel ini. Bagaimana mereka memperoleh kemenangan dan bagaimana dalam kehidupan rumah tangga kita
Bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita. Bahkan kalau kita mau perlebar sedikit, kita perluas sedikit. Bagaimana kehidupan gereja kita boleh menjadi gereja yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada 5 hal. Yang pertama, di dalam bagian ini dikatakan, ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama. Kita sadari atau tidak kita sadari di dalam kehidupan setiap kita menghadapi lembah-lembah Rafidim, lembah-lembah peperangan. Kita menghadapi lembah-lembah Rafidim di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ketika kita ada rumah tangga kita, saya yakin dan percaya rumah tangga kita menghadapi lembah-lembah Rafidim, lembah-lembah pergumulan, lembah-lembah permasalahan. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang mengalami stres, orang yang mengalami depresi dalam kehidupannya. Gara-gara COVID-19, mungkin hari-hari ini ada orang yang tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi usaha. Dan Bapak Ibu Saudara, ini lembah Rafidim kita. Ada lagi rumah tangga yang mengalami pergumulan bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga mengalami pergumulan dalam masalah kesehatan. Ada lagi rumah tangga yang mengalami konflik, mungkin bukan masalah kesehatan, bukan masalah ekonomi, tapi masalah hubungan orang tua dan anak, mertua dan menantu, yang tidak bisa akur, gak bisa damai. Pak, Bu, di dalam kehidupan setiap kita, saya yakin dan percaya, kita akan menghadapi lembah-lembah Rafidim. Oleh sebab itu tadi di awal saya katakan, bahwa saya yakin dan percaya setiap orang menikah, setiap orang pasti mendambakan kehidupan rumah tangga yang berbahagia. Tapi rumah tangga yang berbahagia tidak terjadi secara otomatis. Butuh perjuangan suami dan istri. Butuh perjuangan bersama-sama anggota keluarga tersebut. Nah di dalam bagian ini poin yang pertama. Bangsa Israel menghadapi lembah Rafidim dalam kehidupan keluarga kita. Kita menghadapi juga lembah-lembah Rafidim kita. Saya pun sama istri hari-hari ini kita seringkali saling menguatkan karena kita juga menghadapi lembah Rafidim kita. Boleh dikatakan kita ngalamin juga pergumulan dalam kehidupan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi lembah Rafidim kita hari-hari ini? Mungkin kita mengalami pergumulan masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, ataupun mungkin masalah-masalah yang lain. Tapi yakini imani, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini juga dikatakan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang. Ini tolong digarisbawahi Bapak Ibu Saudara. Keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ini poin yang kedua. Ketika kita menghadapi lembah Rafidim Bapak Ibu Saudara, ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Apakah kita berani menghadapi ataukah kita lari dari peperangan itu? Nah di dalam kehidupan rumah tangga kita, saya yakin dan percaya, kita menghadapi lembah-lembah Rafidim, lembah-lembah peperangan. Tidak sedikit orang yang lari dari masalahnya, lari dari peperangannya. Tetapi Tuhan tidak pernah mengajar kita untuk lari dari masalah. Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk lari dari peperangan kita. Di dalam bagian tersebut dikatakan, keluarlah berperang, artinya hadapi setiap masalahmu. Saya seringkali katakan ketika saya khotbah di anak-anak muda, kalau ada anak-anak muda yang ngadepin masalah hidup, ternyata apa? Mereka lari ke narkoba, mereka lari ke seks bebas, itu artinya mereka lari dari peperangan mereka. Di dalam rumah tangga, suami istri, ada masalah, tidak berani menghadapi, ternyata apa? Berani selingkuh. Itu artinya lari dari peperangannya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk lari dari masalah. Tapi hadapi masalah kita, hadapi peperangan kita. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kisah 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid senang sekali bahwa dia punya guru yang hebat. Mereka merasa bahwa wah, gurunya hebat, gurunya dahsyat. Tapi Alkitab mencatat menjelang malam, ketika orang-orang ini mesti diberi makan, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Murid-murid menghadap kepada Yesus, murid-murid berkata kepada Yesus, Guru,
Tempat ini sunyi. Suruhlah mereka pergi ke desa-desa untuk mereka mencari makan. Murid-murid diperhadapkan pada sebuah masalah. Orang-orang ini harus diberi makan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, murid-murid mau lari dari masalah. Murid-murid berkata, "Guru, suruhlah orang-orang ini pergi ke desa-desa supaya mereka mencari makan di desa-desa." Artinya apa? Supaya murid-murid tidak perlu repot lagi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi sebuah masalah, ketika kita menghadapi sebuah pergumulan, kita ingin lari dari pergumulan itu, kita ingin lari dari masalah itu. Kita lari mungkin ke narkoba, lari ke perselingkuhan, lari ke diskotik, lari ke hal-hal yang lain-lain. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan lari dari masalah, tapi apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan kita, hadapi. Keluar berperang, berani hadapi. Nah Bapak Ibu Saudara, ini hal yang kedua. Mari kita renungkan bagian ini. Adakah hari-hari ini dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi lembar Rafidim kita mulai lari dari peperangan kita. Mungkin kita mulai menghindari semuanya itu. Kita lari dari kenyataan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, yakini imani. Lewat setiap masalah, lewat setiap peperangan, Tuhan mendewasakan iman kita. Tuhan mendewasakan karakter kita. Kita diajar sesuatu oleh Tuhan. Ini hal yang kedua, hadapi peperangan kita. Mungkin hari-hari ini kita mengalami pergumulan yang berat. Mungkin hari-hari ini kita mengalami permasalahan yang berat. Mungkin bisa jadi hari-hari yang kita jalani, kita sedang mengelus dada. Mungkin bisa jadi Bapak Ibu Saudara ketika Anda menyaksikan khotbah ini, bisa jadi Anda sedang berurai air mata, Anda sedang mengelus dada, Anda sedang mengalami beban pergumulan yang berat. Saya sebagai hamba Allah, saya cuma mau katakan simpel, hadapi peperangan dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mengajarkan kita lari dari masalah kita, tapi hadapi. Saya berkhotbah begini bukan berarti saya nggak punya masalah. Saya pun juga menghadapi masalah. Saya pun juga menghadapi pergumulan. Saya pun dengan istri juga menghadapi permasalahan yang berat. Tapi hadapi. Tuhan mengajarkan kepada kita hadapi setiap masalah dalam hidup kita. Jangan lari dari setiap masalah. Tapi hal yang ketiga, ini yang menarik. Coba kita lihat hal yang ketiga. Ayat 10 dan ayat 11 di dalam bagian ini dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, ini tolong digarisbawahi, apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan simpel bahwa ini peperangan yang cukup unik. Ini peperangan yang rasanya, mohon maaf, aneh bin ajaib. Karena apa? Peperangan ini bangsa Israel dan orang Amalek ini, kemenangan atau kekalahan bangsa Israel tidak ditentukan seberapa kuat pasukan Yosua yang ada di medan perang. Kemenangan atau kekalahan bangsa Israel sangat ditentukan oleh tongkat yang ada di tangan Musa. Firman Tuhan katakan jelas ketika Musa mengangkat tangannya, ketika dia mengangkat tangannya, bangsa Israel menang. Tapi ketika Musa menurunkan tangannya, bangsa Israel kalah. Masalahnya bukan tangannya Musa naik atau turun Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang ada di tangan Musa itu yang menarik. Kemenangan bangsa Israel atau kekalahan bangsa Israel sangat ditentukan oleh tongkat yang ada di tangan Musa. Tongkat yang ada di tangan Musa bukan sembarangan tongkat Bapak Ibu Saudara, tapi tongkat yang ada di tangan Musa adalah lambang kehadiran Allah, lambang kuasa Allah. Nah, pernahkah kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita, kita memiliki tongkat. Ini jangan sampai Bapak Ibu Saudara salah arti. Karena saya khotbah begini langsung mulai besok Anda pergi, Anda mau beli tongkat begitu. Anda angkat tongkat itu. Pak, Bu, di dalam kehidupan kita, kita memiliki tongkat, yaitu firman Allah. Firman Allah yang ada di tangan kita, ini adalah tongkat Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan sampai juga salah arti. Karena saya mengatakan bahwa oh iya firman Allah ini adalah tongkat di dalam kehidupan kita. Musa mengangkat tongkatnya.
Maka kita juga kalau pergi ke gereja, Alkitab kita angkat tinggi-tinggi. Bukan itu maksud saya Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita renungkan, firman Tuhan yang adalah tongkat, lambang kehadiran Allah, lambang kuasa Allah. Pertanyaannya, adakah kehidupan kita menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan? Adakah kehidupan kita, hati pikiran kita, kehidupan kita menghormati kebenaran firman Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu menjadi orang Kristen yang hidup berkemenangan, kita rindu menjadi orang Kristen yang mengalami kedahsyatan Tuhan, maka dalam praktek kehidupan kita, kita perlu menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu saya sering kali katakan dimanapun saya khotbah, buat saya aneh sekali kalau kita mengatakan diri kita Kristen, diri kita anak Tuhan, tapi ternyata selingkuh jalan terus. Aneh. Ketika kita mengatakan diri kita Kristen, kita mengatakan diri kita anak Tuhan, tapi kebenaran firman Tuhan gak pernah kita praktekkan dalam hidup kita. Aneh Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar dalam hidup kita, menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Saya sering kali sampaikan dimanapun saya khotbah, orang Kristen yang menyimpan dendam, benci dengan orang lain, bukannya orang Kristen yang gak tahu firman Tuhan. Tapi nggak menghormati firman Tuhan, nggak mau mempraktekkan. Setan nggak takut dengan orang yang hafal banyak ayat. Tapi setan sungguh-sungguh takut dan gentar dengan orang-orang yang mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Mari dalam kehidupan kita, kita menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Kita praktekkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya di dalam kehidupan rumah tangga kita, ketika kita menjunjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan jelas, hai suami kasihi istrimu. Makanya saya kalau khotbah di Pasutri, saya suka bilang begini. Firman Tuhan itu detil sekali. Firman Tuhan itu detil. Tuhan kasih firmannya itu detil sekali. Dikatakan, hai suami kasihilah istrimu. Tetapi untuk istri, nggak dikatakan, hai istri kasihilah suamimu. Tapi untuk istri dikatakan, hai istri tunduk pada suamimu. Rupanya penyakitnya suami sama istri beda-beda Bapak Ibu Saudara. Penyakitnya suami biasanya laki-laki kalau sukses, susah mengasihi istri. Biasanya suka mengasihi yang lain. Nah di dalam kehidupan istri juga begitu. Kehidupan seorang wanita ketika dia merasa lebih dalam tanda kutip, merasa lebih dari suaminya. Seorang istri seringkali susah untuk tunduk. Mari kita belajar dalam kehidupan kita. Junjung tinggi firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Nah dikatakan juga untuk anak. Hai anak, taati orang tuamu. Itu jelas sekali, itu perintah. Bukan himbauan. Kalau himbauan boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Tapi firman Tuhan katakan itu perintah untuk anak, taati. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Di dalam kehidupan kita, kalau kita mau keluarga kita mengalami kemenangan, junjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Praktekkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ini yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, mari kita kembali lihat bagian ini. Keluaran pasal yang ke-17, kita lihat ayat yang ke-12. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-12. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Itu tolong digarisbawahi. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Meskipun Musa adalah seorang nabi yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, tapi Musa adalah seorang manusia. Ada kalanya Musa juga capek, ada waktunya juga Musa merasa lelah, penat. Tangan diangkat terus begini, penat Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang kita lihat yang luar biasa dari kehidupan Harun dan Hur, ketika melihat Musa tangannya mulai penat, ketika mulai tangannya Musa turun, padahal aturannya kalau tangan Musa turun, maka orang Amalek yang menang. Harun dan Hur gak banyak bicara Bapak Ibu Saudara. Harun dan Hur bukannya langsung mencaci maki Musa. Wah kamu seorang nabi dipakai Tuhan, tapi kenapa kok kamu
capek, kok begini, kok begini, kok begini. Harun dan Hur tidak banyak mencaci maki Musa, enggak banyak bicara. Tapi Harun dan Hur langsung ambil inisiatif, mereka mengambil batu, Musa bisa duduk di batu itu, kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa. Ada yang menopang di sisi kanan, ada yang menopang di sisi kiri. Maaf. Ini yang keempat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana di dalam kehidupan keluarga kita, gereja kita. Kita boleh menjadi sebuah keluarga atau gereja yang berkemenangan. Miliki hati dan pikiran seperti Harun dan Hur. Hati dan pikiran yang mau menopang. Hati dan pikiran yang mau mensupport. Di dalam rumah tangga, seorang suami pasti punya kelemahan. Pasti punya kekurangan. Tanggung jawab istri dan anak-anak. Topang suami kita. Topang orang tua kita. Istri ada kelemahan, istri ada kekurangan. Sebagai suami, sebagai anak, kita punya tanggung jawab. Topang istri kita. Topang mama kita. Sebagai anak, anak kita pasti punya kekurangan. Anak kita pasti punya kelemahan. Maka kita sebagai orang tua, topang anak-anak kita. Mari kita belajar. Punya hati seperti Harun dan Hur. Hati yang mau menopang. Hati yang mau mensupport. Di dalam kehidupan gereja juga sama. Ini mohon maaf, ini saya katakan begini bukan berarti saya ada pesan sponsor khusus dari gembala begitu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita sebagai jemaat, gembala kita ada kekurangan, betul. Gembala kita ada kelemahan, betul. Pengurus gereja ada kelemahan, ada kekurangan, betul. Tapi mari kita punya hati yang mau mensupport, mau menopang Bapak Ibu Saudara. Nah ini penting sekali. Karena apa? Ketika kita cuma isinya mencaci maki, maka gak ada kekuatan Bapak Ibu Saudara. Gak ada kekuatan. Di dalam rumah tangga juga begitu. Maka dari itu, saya sering kali bilang, kalau seumpama ada jemaat yang ketemu saya, kemudian sharing sama saya, Pak Sam, suamiku ini begini. Saya cuma tanya dengan satu pertanyaan. Anda sudah doain gak suami Anda? Sebagai istri Anda doain gak suami Anda? Kalau ada anak-anak yang sering kali bilang, Kak Sam, ini papaku begini, mamaku begini. Saya cuma tanya sama mereka. Kamu doain gak papa mamamu? Kamu support gak dalam doa? Bahkan kalau ada jemaat yang ketemu sama saya, sering kali katakan, wah Pak, gembalaku ini begini Pak. Gembalaku itu begini. Wah pengurus gereja ini begini. Saya sering kali tanya, kamu doain dia gak? Kamu doain dia gak? Berapa banyak hari-hari ini orang yang bisanya cuma mencaci maki orang lain. Melihat kekurangan orang lain, mengolok orang lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa meraih kemenangan di dalam rumah tangga kita, di dalam gereja kita, dimanapun kita berada. Maka yang keempat, miliki hati dan pikiran seperti Harun dan Hur. Hati dan pikiran yang mau menopang. Hati dan pikiran yang mau mensupport, yang mau menguatkan. Saya sadar betul bahwa ya saya bukan dari kecil Kristen Bapak Ibu Saudara. Saya baru bertobat terima Kristus ketika saya umur 15 tahun. Dan waktu itu ketika saya baru bertobat, saya baru terima Kristus, saya baru jadi orang Kristen. Ketika punya masalah, seringkali sharing sama gembala saya. Saya pengen ketemu sama gembala saya, curhat sama gembala saya, ngomong begini-gini, minta didoain sama gembala saya. Tapi sampai detik ini, di dalam kehidupan pelayanan saya, sampai detik ini, saya seringkali kontak gembala saya seringkali kalau ketemu sama gembala saya, bahkan rencananya habis ini pun, nanti saya mau mampir ke rumah gembala saya. Saya seringkali tanya, ada pergumulan apa yang perlu aku bantu dalam doa? Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Bukan cuman kita minta doakan gembala kita. Kalau lihat kekurangan langsung caci maki. Pengurus gereja, wah kita caci maki. Wah ini pengurus gereja ini begini. Tapi kita tidak mensupport mereka. Topang mereka dalam doa, itu yang penting. Di keluarga, kalau kita mau keluarga kita berkemenangan, Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan, support mereka. Miliki hati dan pikiran seperti Harun dan Hur. Ini yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir, haleluya.
Biasanya kalau khotbah, kalau pendeta udah bilang terakhir, mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Yang duduk miring langsung ditegakkan begitu. Yang kelima, di dalam ayat 15 dan ke-16. Kita lihat bagian ini. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Ayat 15 jelas sekali dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ini yang kelima Bapak Ibu Saudara. Musa tidak pernah melupakan yang namanya sebuah mezbah. Ketika bangsa Israel meraih kemenangan, ketika bangsa Israel meraih kesuksesan, Bapak Ibu Saudara, Musa membangun mezbah. Mezbah berarti bicara tentang doa. Mezbah berarti bicara tentang ucapan syukur. Mezbah berarti bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berapa sering di dalam kehidupan jemaat hari-hari ini kita seringkali punya waktu untuk WA, kita punya waktu untuk Instagram, untuk Facebook, kita punya waktu untuk baca berita-berita online dan lain sebagainya. Lihat video apa-apa, lihat komen apa-apa, kita punya waktu. Tapi berapa banyak di dalam kehidupan jemaat kita tidak punya waktu untuk membangun mezbah buat Tuhan. Berapa banyak di dalam kehidupan rumah tangga Kristen tidak ada mezbah di dalamnya. Suami, istri, orang tua dan anak tidak pernah doa bersama-sama. Saya seringkali kalau khotbah di jemaat umum seperti ini, ataupun lebih khusus kalau saya khotbah di Pasutri, saya seringkali katakan, jangan pernah lupakan bangun mezbah di dalam hidup rumah tanggamu. Suami, istri, orang tua, anak perlu doa bareng. Penting banget suami, istri, orang tua, dan anak perlu doa bareng. Itu perlu kita bangun Bapak Ibu Saudara. Saya pun secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga saya pun membiasakan diri sama istri dan anak-anak kita doa bareng. Seminggu sekali atau kalau enggak seminggu 2 kali kita bangun mezbah. Kita ibadah bersama-sama dengan istri dan anak-anak saya. Bapak Ibu Saudara, bangun mezbah dalam kehidupan kita. Selain kita bersyukur, kita menyembah Tuhan, tapi dengan mezbah doa, kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat, sehingga keluarga kita boleh menjadi keluarga yang berkemenangan. Gereja kita, kalau kita perluas lagi, gereja kita boleh menjadi gereja yang berkemenangan. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi lembah-lembah Rafidim kita, lembah-lembah peperangan kita. Mungkin hari-hari ini kita ada di lembah Rafidim kita. Pergumulan-pergumulan yang berat, masalah-masalah yang berat yang sedang kita hadapi. Tapi yang kedua, jangan pernah lupa, hadapi peperangan kita. Keluar berperang, berani hadapi masalah-masalah kita. Jangan lari dari masalah, karena lari dari masalah tidak menyelesaikan masalah. Lari dari masalah selalu menambah masalah baru. Tuhan mau kita hadapi masalah-masalah kita. Berani keluar berperang, hadapi masalah kita. Tapi yang ketiga, jangan pernah lupakan, kita perlu junjung tinggi firman Tuhan. Kita perlu angkat tongkat yang ada di tangan kita. Kita perlu junjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Taati firman Tuhan, taati firman Tuhan. Kadang-kadang mungkin kita merasa, wah ini sepertinya gak sesuai logika kita. Tapi belajar untuk mentaati, junjung tinggi kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya, ketaatan kita, cepat atau lambat, mendatangkan mukjizat dalam hidup kita. Tapi yang keempat, miliki hati dan pikiran seperti Harun dan Hur. Hati dan pikiran yang bisa menopang. Tidak banyak berkata-kata, tapi menopang. Di dalam rumah tangga, suami ada kelemahan, istri ada kelemahan, anak pun mungkin ada kelemahan. Tapi mari kita sebagai anggota keluarga, topang keluarga kita. Di gereja juga begitu. Gembala kita ada kelemahan, pengurus gereja mungkin ada kelemahan. Mari kita topang, kita saling topang, bukan saling mencaci maki. Bukan saling melihat kejelekan atau keburukan. Tapi mari kita punya hati dan pikiran seperti Harun dan Hur. Hati dan pikiran yang mau menopang. Tapi yang kelima, bagaimana kita supaya mengalami kemenangan itu? Jangan lupakan bangun mezbah, bangun mezbah. Bangun mezbah Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Bangun mezbah, syukuri.
Tiap hari perlu kita isi dengan ungkapan syukur. Biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami bersyukur. Kalau kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu, kami boleh belajar dari kehidupan bangsa Israel. Bagaimana mereka mengalami kemenangan melawan orang Amalek di lembah Rafidim. Kami sadari Tuhan bahwa dalam kehidupan kami hari-hari ini, kami menghadapi lembah-lembah Rafidim kami. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu, mungkin yang menghadapi pergumulan dalam masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah-masalah apapun Tuhan, di tengah kondisi pandemi yang saat ini terjadi. Tuhan, mari Engkau topang setiap umat-Mu, Engkau kuatkan setiap umat-Mu. Engkau mengajarkan sesuatu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Dan biarlah kami menjadi orang-orang bukan lari dari masalah, tapi kami mau menjadi orang-orang yang berani menghadapi setiap lembah Rafidim, lembah peperangan kami. Dan biarlah kami menjunjung tinggi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mentaati firman-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami tahu kebenaran firman-Mu, tapi kami tidak mau mentaatinya. Tapi biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang saat ini kami dengar, Tuhan, kami memiliki komitmen yang baru untuk kami mau mentaati firman-Mu. Tuhan, kami juga rindu untuk kami boleh memiliki hati pikiran seperti Harun dan Hur. Ampuni kami kalau mungkin selama ini kami hanya melihat kekurangan dari anggota keluarga kami. Kami hanya melihat kelemahan dari anggota keluarga kami. Tapi biarlah mulai saat ini Tuhan, kami punya hati pikiran seperti Harun dan Hur. Hati dan pikiran yang mau menopang Tuhan. Menopang suami kami, menopang istri kami, menopang anak-anak kami, menopang orang tua kami. Bahkan dalam kehidupan gereja kami pun kami mau belajar Tuhan. Menopang gembala kami, menopang pengurus gereja kami. Kami mau menopang setiap jemaat yang mengalami kekurangan dan kelemahan. Jauhkan kami dari mulut yang sekedar mencaci maki orang lain. Dan Tuhan, biarlah kami memiliki komitmen yang baru untuk kami senantiasa membangun mezbah di hadapan-Mu. Membangun sebuah pujian penyembahan untuk menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah kami juga mau membangun mezbah ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu tertanam, termeterai. Dan mampukan kami untuk kami boleh mempraktekkannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati. Are you ready to dance? Yeah. 1, 2, 3. Come on, sing it out. Bersyukurlah.
Terima kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidup